Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam berjumpa kembali dalam program Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh semangat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih boleh berjumpa kembali dalam ibadah malam hari ini, edisi 29 September 2021. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita banyak mengalami suka duka kehidupan. Iman kita diuji, doa kita pun kadang terjawab dan kadang juga tidak sama sekali. Banyak hal yang kita alami dalam kehidupan ini Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi yang satu pasti bahwa semangat kita untuk mengikut Yesus tetap ada dalam jiwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Patimang dari Pendeta Gereja Toraja Jemaat Karasik. Selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Ya, puji Tuhan. Dan malam hari ini Bapak Pendeta akan memberitakan firman Tuhan kepada kita. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana tema sepanjang minggu ini kita renungkan bersama-sama iman dan doa. Bapak Ibu, kita juga akan dipimpin dan diiringi oleh puji-pujian oleh kedua anak-anak muda. Malam hari ini ada Saudari Belinda Celinggi sebagai vokal dan Saudara Reinhard sebagai pemain musik. Mereka akan mengantarkan kita dalam puji-pujian untuk menghadap hadirat Tuhan, merespon firman Tuhan, bahkan kita terus diberikan semangat sukacita dalam memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sejenak kita merendahkan diri di hadirat Tuhan. Dan kita akan diiringi pujian, kunyanyi, haleluya.
Saudara, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam program Lentera Malam Jemaat Rantepao. Kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan melalui bacaan firman pada malam hari ini. Ester pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ester pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Ini bacaan salah satu di bacaan di sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita baca, mari kita tundukkan kepala, kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang punya kuasa bagi kami. Allah yang berotoritas dalam kehidupan kami siang dan malam. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, sehingga firman-Mu malam ini menjadi berkat bagi setiap kami yang beribadah, bahkan diberkati oleh firman-Mu. Biarlah kami memiliki hikmat untuk memahami iman yang bagaimana kami miliki dan harus miliki sebagai orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami malam hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Ester pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mengenai Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba, serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malah petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut kepada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, dengan pemberitaannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, "Sulahkan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema kita pada malam hari ini diberikan satu perenungan yang berjudul Iman dan Doa. Iman dan doa.
Tentu, setiap kita yang beribadah malam hari ini melalui Lentera Malam, kita menghadapi kehidupan yang silih berganti. Kadang kita mengalami suasana kegembiraan, sukacita seturut dengan hati dan prinsip kita. Tetapi kadang kita mengalami dan menjalani kehidupan yang tidak kita senangi, tidak kita sukai, tidak kita terima. Menjalani lembah, menjalani terjal, menjalani pergumulan yang silih berganti. Satu berkat malam hari ini. Iman yang bagaimana Bapak Ibu miliki? Dan apakah kita memaknai satu senjata sebagai orang yang percaya, yaitu doa kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, iman dan doa biarlah menjadi berkat kita malam hari ini. Berbicara tentang iman, kita bisa lihat di Ibrani 11 ayat 1. Dia katakan secara sederhana demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang bagaimana kita miliki? Apakah keyakinanmu pada Kristus, keyakinanmu kepada Tuhan adalah keyakinan yang pasti, yang tulus, yang betul-betul setia dan taat kepadanya? Ini satu perenungan dan refleksi bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang berbondong-bondong menyembah dan mengikuti Yesus. Sebab iman dan doa tidaklah bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan dengan jelas, doa orang yang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Sehingga satu komunikasi kita, satu doa kita, itu harus dikaitkan dengan keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan diberkati firman Tuhan. Bagaimana iman dan doa itu berjalan dan memiliki efek kuasa yang luar biasa, otoritas Tuhan dan kehendak Tuhan yang memampukan Bapak Ibu dan siapapun yang percaya kepada Kristus dimampukan, diberikan kuasa menjalani hidup suka duka di tengah-tengah hidup sampai saat ini. Bacaan kita misalnya berbicara tentang seorang perempuan Yahudi, yakni Ester. Sebelum dia diangkat menjadi ratu di negeri Persia, tentu menjadi pergumulan Bapak Ibu. Dia adalah orang Yahudi. Mordekai adalah sepupunya yang juga merupakan orang tuanya yang mengasuh dia sampai dia menjadi besar. Dia juga adalah orang Yahudi. Dan bangsanya yang datang menjadi pendatang di negeri Persia adalah orang-orang Yahudi. Dan kita tahu orang Persia orang yang tidak percaya Tuhan. Dia menjadi orang buangan. Tentu ini menjadi kesulitan bagi orang yang percaya untuk tinggal dan hidup di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah negeri Persia saat itu. Tapi luar biasa. Itulah iman. Di sini firman Tuhan mau memberikan satu penekanan besar bagi Bapak Ibu pada malam hari ini melalui Lentera Malam. Bagaimana sosok seorang perempuan Ester, dia seorang perawan Yahudi yang bukan saja cantik melalui perawakannya, tetapi juga cantik melalui iman rohaninya di hadapan Tuhan. Dan menjadi seorang buangan, menjadi bangsa yang merupakan bangsa asing di negeri Persia. Oleh tuntunan Tuhan, oleh pemeliharaan Tuhan, dia diangkat menjadi ratu. Dan tidak segampang membalikkan telapak tangan Bapak Ibu Saudara. Pergumulan demi pergumulan sebagai orang asing di negeri Persia sangatlah dihadapi dan menjadi pergumulan bukan saja bagi Ester tetapi juga bagi Mordekai. Sebagai pendatang tentunya ketika diangkat menjadi ratu Persia dan Mordekai pun memiliki posisi di tengah-tengah dan di istana Raja Ahasveros. Tentu ini menjadi
kecemburuan bagi orang-orang penduduk Persia, bukan? Seperti sosok Bigtan, sosok Teres, sida-sida Persia di pasal 2 ayat 19 sampai 23. Tampilnya Mordekai. Dan sosok Haman sebagai Perdana Menteri Persia, tampilnya Mordekai. Yang diberikan posisi di istana membuat orang-orang Persia yang ada di sekitar Raja Ahasverus cemburu, dan kecemburuan itu membuat mereka sangat benci dengan orang Yahudi. Mereka sangat benci dengan Ester, mereka sangat benci dengan Mordekai. Dan beberapa taktik dan strategi untuk membunuh dia, untuk memusnahkan mereka. Seperti Bapak Ibu Saudara-saudara dalam bacaan kita hari ini. Satu rancangan yang disusun oleh Haman sebagai seorang Perdana Menteri. Yaitu dengan Haman mengajak Raja Ahasverus supaya dibuatkan titah. Supaya mereka tunduk semua yang ada di istana saat itu. Termasuk penduduk saat itu. Ketika Raja datang, mereka harus menyembah Raja Ahasverus. Dan mereka anggap sebagai dewa. Tetapi dengan keyakinan Mordekai, dengan keyakinan Ester, tentu tidak akan dilakukan, bukan? Tentu tidak akan kompromi dengan situasi seperti ini. Dan tentu keadaan ini dimanfaatkan oleh Haman. Haman menegur Mordekai, dilaporkan kepada Ahasverus. Sehingga dirancangkanlah bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya Tuhan, di negeri pembuangan, di negeri Persia, untuk dimusnahkan. Dan satu pergumulan lagi, Ester waktu itu, sekalipun memiliki satu jabatan di negeri Persia sebagai ratu, juga dibuatkan satu aturan. Tidak boleh menghadap Raja Ahasverus ketika bukan atau tidak disuruh oleh raja. Ini kesulitan bagi Ester. Tapi Bapak Ibu dan saya, apakah juga merupakan kesulitan bagi urapan dan otoritas Tuhan? Tidak, bukan? Karena itu Bapak Ibu Saudara sangat penting. Satu pemaknaan penting bagi orang percaya. Disinilah iman yang bagaimana kita miliki menjalani hidup yang silih berganti di tengah-tengah hidup ini. Seperti Ester dalam bacaan firman. Dengan keyakinannya, dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak mau menyembah kepada manusia. Mordekai pun tidak mau menyembah kepada Raja Ahasverus, tetapi hanya kepada Tuhan. Sekalipun dirancangkan untuk dibunuh, sekalipun diatur satu aturan untuk supaya Ratu Ester tidak berkomunikasi dengan raja, tetapi dia berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara, doa, dia mengatakan dalam Efesus 4 ayat 18, Mordekai, Ester berkumpul untuk mengajak bangsa Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari untuk Ester. Dan Ester mempertaruhkan nyawanya. Sekalipun dia mengatakan dalam pasal 4 itu ayat 18, sekalipun aku mati, aku mempertaruhkan nyawaku, aku tetap menyembah Tuhan. Berpuasalah untuk aku, supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Luar biasa. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara, doa adalah istimewa anak Tuhan. Keistimewaannya di sini karena umat yang percaya kepada Tuhan, satu urapan bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang mendekatkan diri pada Tuhan, orang yang meyakinkan, memberikan satu keyakinan kepada Tuhan sepenuhnya. Sebagaimana Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Sehingga Bapak Ibu, di sini kita bisa belajar kematian satu pergumulan bagi Mordekai, bagi Ester, walaupun sudah dipersiapkan sula untuk disulahkan, diikatkan Mordekai pada tiang itu 5 hasta tingginya oleh Haman Perdana Menteri. Sekalipun Ester harus mengalami pergumulan, mempertaruhkan nyawanya untuk bertemu dengan raja, karena sudah ada aturan tidak boleh bertemu raja kalau raja tidak mengizinkan.
tapi dengan imannya kepada Tuhan, dengan komunikasinya, dengan doa kepada Tuhan. Ini hak istimewa kita. Sebagaimana hamba Tuhan katakan, Bapak Ibu, Blaise Pascal katakan, terdapat suatu kekosongan yang Tuhan ciptakan dalam hati setiap orang, yang tidak dapat diisi dengan benda ciptaan yang lain kecuali Allah, Sang Pencipta, yang dikenal melalui Yesus Kristus. Coba bayangkan, satu keistimewaan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya. Tapi persoalan adalah, apakah Bapak Ibu betul-betul memakai doa, memakai komunikasi ini sebagai satu keistimewaan yang Tuhan perlengkapi bagi Bapak Ibu dan saya? Mungkin kita menjalani hidup ini, di depan kita bagaikan padang belantara, di depan kita bagaikan kecemasan, di depan kita bagaikan kepahitan, bahkan kematian sekalipun. Jangan putus asa. Firman Tuhan menjaminkan, orang yang benar ketika yakin dia berdoa kepada Tuhan, maka besar kuasanya. Mungkin Bapak Ibu belum dijawab hari ini. Mungkin kita menginginkan minggu ini. Mungkin bulan depan. Tetapi satu rancangan Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami dan menjalaninya, ada satu mahkota yang Tuhan izinkan. Tuhan mau ingin supaya kita betul-betul bisa mengandalkan Tuhan, bisa menyerahkan sepenuhnya ketaatan kita, keyakinan kita kepada Tuhan, hanya Tuhan saja. Sehingga muncul satu kepastian, dan itulah iman. Sebagaimana juga hamba Tuhan A.W. Tozer katakan, Allah terus-menerus memanggil kita kembali pada hakikat semula. Tuhan menciptakan kita yaitu untuk menyembah Dia dan menikmati kasih-Nya selama-lamanya. Tuhan menganugerahkan Bapak Ibu satu berkat yang luar biasa. Jalanilah, manfaatkanlah mungkin suka dan duka itu. Jalanilah dengan kesungguhan, kepercayaan, keyakinanmu pada Tuhan. Karena setiap liku-liku hidup, Tuhan memberikan satu makna yang luar biasa bagi saudara. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa bagi saudara. Persoalan, gantungkan harapanmu pada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah melupakan saudara. Dia tidak pernah membiarkan saudara. Ketika Bapak Ibu dipanggil, ketika Bapak Ibu diperlengkapi, ketika Bapak Ibu diutus, Dia akan senantiasa memperlengkapi kita menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Jalanilah kehidupan seperti Esther dan Mordekai ketika menjalani kehidupan. Justru Haman yang disulahkan pada tiang itu. Dan Tuhan menyelamatkan bukan saja Esther dan Mordekai, tetapi bangsa Yahudi. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan membangun iman kita, harapan kita kepada Tuhan. Seperti perenungan kita sepanjang minggu ini, bahkan malam hari ini, iman dan doa. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, naik turunnya kehidupan, bahkan doa-doa kita belum terjawab. Yakinlah dan percaya kepada Tuhan bahwa semuanya Ia nyatakan demi kebaikan kita. Seperti firman Tuhan bahwa doa orang yang benar besar kuasanya. Yakin dan percayalah, terus percayakan kehidupanmu hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasa dalam ibadah kita selalu ada live chat dan hotline yang kami terterakan di layar kaca Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menuliskan pokok-pokok doa kerinduan Bapak Ibu untuk didoakan malam hari ini. Kami silakan untuk mengirimkan lewat live chat di YouTube dan juga melalui hotline yang tertera di layar kaca TV atau HP Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan kita merespon firman Tuhan yang telah kita baca, kita renungkan pada malam hari ini dengan pujian. Tuhan tolong bangunkan iman. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan.
Ibu saudara-saudara, melalui lentera malam hari ini kita akan berdoa dan beberapa pokok doa kita akan doakan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dalam kelemahan tubuh dan pemulihan. Yang pertama Bapak Rante Bontong di rumah sakit, Ibu Sarce Palangiran, Ibu Ati Rampan, Pendeta Mandan Paratu, Mama Dodi di Barupu, Penatua Daud S. Pongsapan di Makassar, Bapak Ayu Toding Datu, ini isolasi mandiri di rumah, Bapak Pasli Sangpata, isolasi mandiri di Mengkendek, Ibu Agustina di Parepare, Nenek Kiti di Makale, Ibu Alfrida Mambala, Ibu Esther Harahap di Jakarta, Bapak Rey, Nenek Kusna di Benteng Batu, Ibu Ganti, Oma Dekatonapa di Makassar, juga Papa Delwin di Karasik bersama isolasi mandiri. Kemudian ada juga Mama Selin di Bantaeng juga dalam pergumulan. Kemudian doa umum ada nenek dari saudara Delviani Embalik, Nenek Indar di Sabang, Ibu Marta Umbong, kemudian dan para lansia dimanapun dalam menjalani usia lanjut. Ada Reksi Oktaviani akan mengikuti tes CPNS, Immanuel Tristna Omega menunggu pengumuman CPNS, Saudari Seliani Banelinggi akan turut ikut tes penerimaan tenaga pendidik di IAKN Toraja pada tanggal 2 Oktober 2021 tahun ini. Kemudian anak kekasih Mutiara dalam pertumbuhan dan pendidikan, Saudara Erwin dalam proses administrasi untuk pemanggilan kerja di Morowali, dan keluarga Gently Kenaya Ruga. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan memberkati kami melalui firman malam hari ini. Berikan kami keyakinan untuk sepenuhnya percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Biarlah keyakinan kami memberikan satu pengharapan dan memperlengkapi kami melalui doa-doa komunikasi kami kepada Tuhan. Dan biarlah melalui doa-doa kami Tuhan, menyemangati kami untuk menjalani hidup ini. Seperti yang dialami umat Tuhan di negeri Persia sebagai bangsa yang dibuang. Sekalipun Tuhan, banyak pergumulan yang dihadapi Esther dan Mordekai sebagai bangsa Yahudi. Tapi keyakinannya kepada Tuhan, pengharapannya kepada Tuhan, melalui doa, melalui puasa, memotivasi pun kami sekalian yang mengikuti ibadah ini. Biarlah diberkati oleh Tuhan, bahwa ketika Tuhan mengizinkan apa yang terjadi yang kami alami, sekalipun menurut kami itu adalah padang gurun, itu adalah kegelapan, itu adalah pergumulan, kepahitan, bahkan kematian sekalipun, kami percaya ketika bersama dengan Tuhan, pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus, melalui doa orang yang benar akan besar kuasanya. Mungkin Tuhan belum terjawab di minggu ini, mungkin Tuhan belum terjawab di bulan ini, dan juga berikan hikmat bagi kami untuk memahami dan mengerti. Mungkin Tuhan sudah jawab, tapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami, bukan dengan pikiran-pikiran hikmat manusia kami. Berikan pengertian bagi kami, supaya doa-doa yang kami naikkan, memberikan menyemangati kami, memberi keyakinan bagi kami yang pasti, bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan kami. Tuhan berkati setiap yang mengikuti ibadah lentera malam di Jemaat Rantepao pada hari ini. Bagi Bapak Ibu, sebagaimana ada 16 yang dalam kelemahan tubuh dan juga pemulihan, Tuhan memberkati. Kami juga berterima kasih yang sudah mulai sehat. Kami berterima kasih yang sudah keluar dari rumah sakit. Bapak Ibu yang menjalani isolasi mandiri baik di rumah atau rumah sakit, urapi dengan Roh-Mu Tuhan.
dengarkan doa mereka. Karena kami percaya Tuhan memperlengkapi mereka. Tuhan mengizinkan terjadi supaya kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Biarlah kemuliaan-Mu boleh kami rasakan di sepanjang hidup yang kami jalani, sekalipun itu suka dan duka Tuhan. Tuhan semangati dan tumbuhkan iman percaya kami. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu dalam doa umum, seperti nenek dari saudara Delviani, Embalik di Sabang, Tuhan memberkati dalam menjalani usia lanjut. Juga saudara Reksi Otaviani yang mengikuti tes CPNS, Immanuela, Trisa, Omega dalam menunggu pengumuman CPNS. Juga bagi Bapak Ibu yang senantiasa anak-anak karuniamu, anugerahmu, mengikuti CPNS dan juga menunggu hasil CPNS. Tuhan memberkati. Jikalau Tuhan pengumuman dan mungkin kami tidak lulus, kami percaya Tuhan berikan hikmat bahwa ada tempat yang Tuhan izinkan boleh kami tempati untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang lulus, biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Saudara Seliani Banelinggi yang mengikuti tes penerimaan tenaga pendidik di IHKN Toraja, Tuhan memberkati. Dan juga anak kekasih Mutiara dalam pertumbuhan dan pendidikan, Tuhan berkati. Saudara Erwin dalam proses administrasi pemanggilan kerja di Morowali, Tuhan berkati. Keluarga Gently, Kenaya, Ruga, Tuhan berkati. Bahkan setiap Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan iman percaya kami. Biarlah kami semakin dewasa Tuhan menjalani hari-hari hidup ini. Karena kami percaya, setiap apa yang kami jalani bersama Tuhan, ada makna, ada kemuliaan yang membuat kami dewasa dalam iman menjalani hidup rohani kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh saudara-saudara yang boleh terlibat malam hari ini di jemaat-Mu di Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang memberi diri dengan sukacita dalam pelayanan Lentera malam ini. Tuhan memberkati Pak Pendeta Daud Tiranda bersama Ibu Pendeta Tabita. Tuhan memberkati seluruh majelis gereja, Jemaat Rantepao, bahkan seluruh anggota jemaat, pengurus OIG. Tuhan memberkati kami semua yang boleh mengikuti ibadah malam hari ini. Tuhan menjamah, Tuhan menguatkan kami semua. Terpuji nama-Mu, ini doa kami, ini pengharapan kami, ini sukacita kami. Semua ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam ibadah saat ini, dan kami bersukacita Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mengikuti Lentera Malam pada malam hari ini edisi 29 September 2021. Bapak Ibu terima kasih juga, Bapak Ibu sudah boleh setia menonton, mengikuti melalui akun YouTube Solidio Rantepo Channel. Ada 130 orang lebih yang boleh bergabung pada malam hari ini. Dan mengingatkan bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mensubscribe akun YouTube Solidio Rantepo Channel, silakan mengaktifkan lonceng dan mengklik subscribe untuk Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi pelayanan di seputar Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyapa Bapak Ibu saudara-saudara melalui live chat. Ada beberapa Bapak Ibu yang bergabung. Selamat malam dan selamat bergabung. Martina sampai Kombang, Julise Napitu Pulu, Yakolina Pamean, Renhat Prasetyo, Margareta Lete, Marta Roma Andilolo, Esther Parimpung, Yuli Tandilakbi, Hermin Bane Paarimpung, Stepanus Sape, Melianus 77, Delviani Meliana Balik,
Ferry Layuk, Hendrik Lebang, Marta Limbong, Adolfina Pasang, Nelly Paliling, Alfrida Londa, Freddy Balapadang, Darman M, Sarce Palangiran, Ayub Taka, Ria Parinding, Kristina Tabang, Iye Panggalo, Gabriela Raisin, Sony Tangkedatu, Dina Parakpak, Ripka Soib Jono, Hizkianus Simak, Damaris Retta, Nadila Gesela, Martin Lobo, Erwin Bala, Justin Sampe, Jetlin Kinaya Ruga, Marta Deli, Geskendek, Rio Ritapakan, Martin Tabang, Kristi Panggua, Yulian Tipakan, Hana Boera, Esther Harahap, Gusti Tibian, Epertando, Playlist Paul Cakra, Yusniati, Topadang Turu Allah. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang boleh masuk dalam live chat pada malam hari ini. Bahkan semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang boleh menonton, mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tetap bersukacita, berpengharapan kepada Tuhan, jangan jemu-jemu untuk terus berdoa, sekalipun hari ini, kemarin doa Bapak Ibu belum terjawab. Tapi yakinlah, dengan kesungguhan hati, berpengharapan kepada Tuhan, semuanya Tuhan nyatakan di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Dan menutup ibadah kita pada malam hari ini, anak-anak muda yang akan mengiringi kita pujian, dan dengan pujian Ujilah Aku Tuhan. Dan sebelumnya itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Patimang yang boleh memberitakan firman Tuhan malam hari ini. Kurang semangat Pak Pendeta. Terima kasih, Tuhan tetap berkati. semangat dalam pelayanan. Ya, hari Minggu akan diuraikan. Ya. Dan semoga rencana penguraian boleh berjalan dengan baik. Semuanya pelayan boleh diangkat dengan penuh sukacita. Terima kasih kepada kedua adik-adik pemuda yang boleh bergabung pada malam hari ini. Saudari Belinda Celinggi dan Saudara Reinhardt, terima kasih sudah bergabung untuk memuji memuliakan nama Tuhan, memimpin kita, mengiringi dalam ibadah. Dan Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun berada, dalam keadaan apapun kita, sakit, sehat, kuat, kita lemah, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Iman kita tidak perlu goyah, tetapi terus kita berdoa kepadanya, Sang Pencipta, Sang Sumber kehidupan ini. Ujilah Aku Tuhan, bongi melo lako kita solanasang.